Dentingan sinkopasi nada gitar dan saksofon saling bersahut dalam harmoni. Hingga tak terasa menggerakkan jari-jari cinta mengikuti setiap geloranya. Keteduhan sinarmu telah membawaku hanyut dalam kenangan rindu. Pesona matanya telah menganugerahkan jubah ksatria dalam tahta martabat yang paling diinginkan seorang pria. Ya, kamu dan dia adalah harmonisasi rasa yang terbias di antara bayang-bayang Fata Morgana. Harus merawat dua mawar dalam satu taman cinta, menjadikan diri ini sebagai seorang aktor profesional dalam panggung hiburan rakyat yang dimainkan di alun-alun kota. Ambar yang seperti permata dengan keindahan dan martabatnya membutuhkan tokoh perfeksionis yang mampu merawatnya. Sedangkan senja dengan segala keanggunan dan keteduhannya membutuhkan sosok seorang pemuja yang santun dalam setiap bait rindu. Aku terjebak dalam dua kepribadian yang berbeda. Aku terjebak dalam dua kebiasaan yang berbeda. Keputusan menjadi lelaki berkepribadian ganda telah menjebakku dalam suatu keindahan yang membangkitkan dilema. Karena waktu terus memahat memori yang akan membuat aku dan mereka menjadi prasasti kenangan yang tak akan mudah dilupakan zaman. Rutinitas ini telah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini telah berubah menjadi kenyamanan. Aku adalah seorang seniman cinta gila yang terbius candu keangkuhan. Aku adalah lebah Casanova yang telah terbiasa menghisap sari dari putik mahkota yang berbeda. The Casanova Beast Love Story. Saat itu adalah bulan September, di mana terik matahari berpadu dengan hawa dingin sisa hembusan udara malam. Panas dan dingin yang menukik perlahan menghujam dan membuka seberkas folder memori yang ada di antara batas kesadaran otak ini. Masih teringat di mana Ambar yang fashionable selalu memainkan musik remix di dalam mobil berwarna hitam, sambil menyuapkan diskusi-diskusi politik dan ekonomi di antara pembicaraan kita. Setelah itu, dia menarik tanganku dengan tergesa-gesa, sambil menyeret ujung jari ini untuk keluar menuju pusat fashion. Dengan mata dan tangan yang lincah, dia begitu akrab untuk memilih setelan kemeja, yang selalu membuat aku merasa lebih berwibawa satu derajat. Dia adalah presenter berita yang selalu memintarkanku dengan topik diskusinya. Dia adalah konsultan fashion pribadiku yang selalu tepat memasangkan setelan kemeja dengan sepatu pantofel yang memiliki ujung meruncing. Dia adalah permata ambarku. Di antara cerah dan ceriamu, engkau selalu memiliki cara untuk membuat para pemilik hatimu menjadi orang yang paling berharga di dunia. Diamlah di situ bermataku ambar. Tetap duduklah dengan pesonamu di atas jari manisku, agar aku tetap berdaulat sebagai laki-laki bermahkota martabat. Sambil memandang indahnya permata ambarku yang mempesona, terik panas dengan dingin yang menukik itu mengempaskan pandangan ini pada putik mahkota mawar yang berbeda. Dengan penuh keanggunan, dia selalu menata langkah demi langkah untuk menyambutku. Dengan penuh kelembutan, dia selalu meredupkan panas mentari yang sejak tadi telah merobek jaringan epidermis kulit ini. Senja, dengan keanggunan dan keteduhanmu,
engkau tak lupa untuk mengambil bagian dalam adegan kisah indah yang semu ini. Putih adalah warna favorit yang kau siratkan pada setiap gaun yang digunakan ketika bertemu denganku. Kalimat-kalimat lembutmu selalu terlantun dari bibir manis tanpa gincu itu. Bangku taman. Ya, bangku taman adalah tempat peraduan abadi yang sakral antara aku dan senja. Di bangku itu, kita saling bercerita tentang kebersamaan hingga ujung waktu. Bersamamu, hanya ada satu kata yang aku pahami, yaitu kedamaian. Bersamamu, hanya ada satu kalimat yang mampu aku terjemahkan, yaitu ketenangan. Engkau adalah mawar yang pandai memilih buku yang tepat untuk aku baca sebagai teman ketika gelap datang. Engkau adalah perempuan yang selalu mengucapkan selamat tidur dan membagikan mimpi terindah ketika mata ini sudah tak mampu lagi memandang. Tenanglah di situ, senja. Biarkan garis senjamu menjadi penutup setiap hari baik dan buruk. Dalam suatu kesadaran yang semerbak, aku memuja kau dan dia sebagai dua mawar yang terpendar dalam suatu bayang lamunan. Indah, namun mengharukan. Hari itu menjadi hari yang paling tidak bisa kulupa. Tepat 9 bulan lebih 7 hari, kepribadian ganda ini telah menyatu menjadi kebiasaan dan menjelma dalam kepribadian. Seperti pada gerak peristaltik, semua sistem terkendali dan berjalan dengan autosinkron. Di siang menjelang sore itu, seperti kebiasaan yang sudah biasa terjadi, permata ambarku menarik dengan tergesa-gesa sambil memegang ujung jari ini. Namun, hari ini berbeda. Dia melakukan langkah anomali dengan maksud memberikan kejutan. Ya, maklum, hari ini adalah ulang tahunku yang ke-20. Segala bentuk anomali menjadi suatu hal yang wajar dalam nalar logikku. Saat itu, bukan pusat fashion dan pusat lifestyle yang menjadi tujuan seret tangannya. Namun, bangku taman. Ketidaksengajaan adalah kesengajaan yang berada pada sisi balik sudut takdir. Kesalahan yang dibenarkan dengan literasi cinta akan tetap menjadi kesalahan dengan penyesalan tanpa batas. Keindahan taman dengan aneka bunga bermekaran hanya berlaku untuk bunga, bukan cinta. Maafkan aku, permataku ambar dan belahan jiwaku senja. Bukan maksudku memasang jaring cinta yang semu untuk kamu dan dia. Namun kelalaian terindah ini yang menghanyutkanku dalam dua hati yang berbeda. Semoga kamu dan dia suatu saat nanti mau membagi maaf untukku, meskipun hanya dalam lamunan. Denpasar, 19 Juni 2020. Uncle Ray.